Ruang Tangga Prasa. Halo Happy Human, selamat datang di Ruang Tangga Prasa, apa rasamu terhadap rasaku. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Ini aku Ayu sendirian di episode kita kali ini, tapi nggak apa-apa, hostnya sendirian, tapi akan ada teman yang akan menemani ngobrol kita pada episode kita hari ini. Sebelumnya, aku mau nanya nih, di antara Happy Human pendengar setia Ruang Tangga Prasa, ada nggak sih yang berprofesi sebagai jurnalis? Atau ada yang bercita-cita sebagai jurnalis? Atau mungkin juga penasaran nggak sih sama kerja-kerja jurnalistik? Sama banget, pertanyaan terakhir ini tuh emang aku banget sih Happy Human. Banyak penasarannya aku tuh sama kerja-kerja jurnalis. Bingung sih sebenarnya antara jurnalis atau media itu tuh boleh berpihak nggak sih? Atau sebetulnya tuh harus netral atau independen? Atau juga bahkan kita nggak jarang ya mendengar ada berita penganiayaan atau bahkan kriminalisasi terhadap jurnalis yang sedang bertugas meliput atau sedang memberitakan. Lalu sebenarnya ada nggak sih jurnalis, jaminannya terhadap jurnalis saat sedang bertugas? Banyak banget pertanyaan aku, dan daripada aku semakin banyak ngomong dan semakin banyak nanya, mendingan kita langsung aja berbincang dengan tamu Ruang Tangga Prasa kali ini, Inge Clara Savitri, seorang jurnalis Tempo. Jangan kemana-mana. Iya, udah ada Inge. Halo Inge. Halo Mbak Ayu. Apa kabar nih Mbak Inge? Baik, Alhamdulillah. Mbak Ayu gimana? Sehat? Sehat dong? Aku sehat dong Mbak, ya Allah, selalu sehat. Senang banget nih kita kedatangan Mbak Inge di sini. Terima kasih waktunya udah mau datang ke Ruang Tangga Prasa, dan kita akan ngobrol-ngobrol ya selama kurang lebih 30 menit ya Mbak Inge ya. Oke. Sebelumnya coba nih, Happy Human juga mungkin penasaran, kenapa sih Ruang Tangga Prasa ini mengundang Inge Clara Savitri, lalu kemudian bertanya-tanya. Tadi kan aku udah bilang tuh di awal, jurnalis Tempo. Pengen nanya sih sebenarnya awalnya tuh kapan sih kerja sebagai jurnalis, kemudian sudah berapa lama, kemudian kenapa sih tertarik sebagai jurnalis? Coba deh ceritain Mbak. Oke. Sebenarnya kalau background kuliah nggak ada jurnalisnya, bukan komunikasi, bukan broadcasting, bukan jurnalistik, tapi menemukan profesi ini dan jatuh cintanya juga nggak sengaja. Jadi tiba-tiba di tengah proses magang, by the way aku kuliahnya HI, Hubungan Internasional. Pasti bayangannya kalau HI itu jadi diplomat dong, kan? Diplomat dong pikirannya kalau HI ya. Terus akhirnya pas proses magang itu pilih magang di Kemlu, ngerasain lah gimana sih jadi diplomat. Wah ternyata gak cocok nih sama hati gitu, karena basicnya anak lapangan, jadi pengennya tuh kerjanya di luar, bukan di balik meja gitu yang membalas surat-surat gitulah. Pokoknya intinya nggak tiba-tiba berubah, nggak pengen jadi diplomat lagi gitu. Karena zaman kuliah tuh ambil freelance, nah freelance tuh udah mulai nulis di media-media online kecil-kecilan lokal di Jogja. Jadi dari situlah tahu rasanya enaknya jadi wartawan. Nah, setelah lulus kuliah ya akhirnya ngincernya kerjaannya jadi wartawan gitu. Jadi jurnalis ya. Sejak kapan sih by the way? Coba deh. Aku belum lama. Berapa lama? Aku baru 6 tahun. 2015. 6 tahun ya, lama juga sih 6 tahun. Pasti pengalamannya udah segudang nih. Enggak juga.
Kalau di tempatku kerja, pokoknya 6 tahun tuh masih baru. Masih baru, masih anget-anget ya. Iya. Masih bayi, oke. 6 tahun tuh masih bayi ya. Ya paling enggak toddler lah ya, gitu ya. Ya, boleh. Ya. Gak bayi banget lah pasti. Nah, episode kita hari ini juga kali ini itu kan asa jurnalis yang berpihak pada fakta dan kebenaran. Wih, ngeri banget ya Happy Humans. Nah, sesuai di intro tadi nih Mbak Inge, menurut Mbak Inge itu apa sih yang selama 6 tahun Mbak Inge sebagai jurnalis gitu ya di Tempo, tantangan terberat selama bertugas atau yang kaitannya dengan kebebasan pers yang mungkin Happy Humors juga udah pernah baca nih, kebebasan pers adalah jaminan terhadap jurnalis. Nah, di lapangannya tuh kayak apa sih Mbak Inge selama 6 tahun kerja sebagai jurnalis? Oke, 6 tahun ini kan aku menghabiskan hampir keseluruhan dari 6 tahun itu di desk kriminal dan perkotaan ya. Jadi udah bisa dibayangin dong kasus-kasus apa atau isu-isu apa yang aku biasa liput gitu. Kalau kaitannya sama tantangan selama bertugas, sebenarnya ya banyak banget, mulai dari tantangan kecil aja. Aku tipe orang yang sulit sekali sulit istilahnya enggak supel gitu. Sementara kalau wartawan ini kan kalau ada kasus di lapangan ya mau nggak mau kita harus mencari informasinya dari berbagai sumber gitu, nggak cuma dari misalnya kasus kriminal, pembunuhan misalnya, ya nggak cuma dari polisi, nggak cuma dari keluarga korban, tapi kan juga warga sekitar, tetangga mungkin kita korek informasinya sebelum kejadian, bagaimana situasinya, segala rupanya itulah. SKSD lah ya ke sekitar. Itu udah tantangan paling pertama yang harus aku hadapi adalah diri sendiri, sudah pasti. Oke. Yang kedua ya tantangan di lapangan, menembus narasumber dan kalau dikaitkannya sama kebebasan pers, kemerdekaan pers gitu ya. Ya ada kalanya ketika kita mau kerja ya dihalang-halangi gitulah. Cuman selalu itu aku jarang banget sih ketemunya tuh jarang banget. Biasanya ya isu-isu yang mungkin sangat sensitif kali ya. Jadi ada beberapa pihak yang berupaya untuk menutupi supaya ini tidak ketahuan, tidak keluar. Ya, gitu. Betul, tidak keluar. Tapi itu jarang banget sih. Nah, kalau ancaman-ancaman gitu ada nggak sih Mbak? Kayak misalkan kamu udah nulis nih satu berita, terus kemudian udah tayang, lalu ada ancaman-ancaman serupa entah digital atau bahkan mungkin teror atau apa gitu. Ada nggak sih ancaman-ancaman kayak gitu kalau di jurnalis itu? Kalau ancaman-ancaman, aku pernah satu kali ngalamin. Waktu itu nulis soal reklamasi kalau nggak salah ya. Tapi detailnya lupa gimana dan aku wawancara siapa. Pokoknya wawancaranya itu juga kayak ribet gitu loh, harus ke sekretarisnya dulu, anu gitu. Tapi aku sama sekali nggak kepikiran kalau ini akan berdampak pada yang lebih besar gitu. Kupikir ya karena dia takut aja gitu. Kalau saya wawancara, ditulis beritanya, naik. Nah, kebijakan di Tempo nih kalau penulis berita tuh selalu ditulis namanya lengkap, termasuk yang memberikan bahan. Misalnya pun yang nulis beda, tapi bahannya itu dari kita, itu ada juga namanya lengkap di bawah gitu. Jadi pembaca tuh akan tahu ini yang nulis siapa, pemberi bahannya siapa gitu. Waktu di kasus reklamasi itu, sehari setelah tulisannya terbit, itu mendadak, gak tahu ini cuma suzon doang atau beneran, tapi handphoneku tuh ditelepon sama beberapa nomor, tapi ketika diangkat gak ada yang ngomong. Gak ada yang ngomong, terus nanti berasa lah kayak diikuti atau gimana gitu. Terus nanti ada pesan-pesan yang masuk kalau misalnya sekedar kayak ngasih tahu kalau saya tahu Anda sedang di sini gitu. Oh ya?
Bentar dulu nih, itu kan hal yang menyeramkan ya, kenapa tertawa nih? Mohon maaf Mbak. Ini saya ngedengernya aja tuh gemeter, kok ngeri ya. Coba, terus gimana terus? Ya alhamdulillahnya nggak sampai berlanjut gimana ya apa namanya, udah pasti kantor punya SOP-nya kalau misalnya hal seperti ini terjadi gitu ya. Udah pasti abis itu kalau nggak salah aku 2 hari atau 3 hari gitu tidak diizinkan untuk keluar liputan, hanya di rumah aja dan dipantau terus pergerakannya gitu. Itu juga aku sama temanku juga kita berdua waktu itu liputannya. Jadi kita berdua dikandangin gitu ibaratnya gitu sampai aman gitu. Untungnya nggak ada yang lanjut. Itu yang paling serem sih. Kalau misalnya yang kecil-kecil yang nggak terima paling nyerang media sosial ya. Sekarang kan cukup ketik nama panjang juga keluar semua medsos kita gitu kan. Ya udah, paling diserang di medsos ya. Kalau sekedar diserang di medsos sih aku masih yang ya udah gitu. Kayak ya udah dibaca terus ya udah gitu. Gitu sih. Menarik ya, tantangannya besar juga ya sebagai jurnalis. Kebayang sih, terlebih kalau misalkan pemberitaan yang yang sangat pro kontra, kemudian terlebih fenomena yang sekarang terjadi ya, kayak misalkan seseorang sekarang udah sangat fanatik terhadap satu tokoh atau satu aliran, itu serangan buzzernya dalam tanda kutip itu juga luar biasa kan ya, Mbak ya. Itu menjadi tantangan. Nah, sebetulnya ini nggak sih, mungkin Happy Humans juga penasaran, dalam kerja jurnalis itu dikerangkai atau dibekali atau dijamin nggak sih soal kebebasan menulisnya, kebebasan tadi Mbak Inge bilang kemerdekaan persnya, itu tuh sebenarnya dijamin nggak sih sama hukum Indonesia ini? Ya kalau kebebasan pers atau kemerdekaan pers sudah pasti kita dijamin oleh undang-undang sih sebenarnya. Cuman ya nggak berarti kalau misalnya ada kebebasan pers kita bebas sebebas-bebasnya, enggak juga. Kita tetap diatur sama kode etik yang membuat kita harus bertanggung jawab sama kerja-kerja yang kita lakukan gitu. Kode etik kan juga poinnya banyak ya. Ini mulai harus independen, berimbang, terus profesional, dan tidak beritikat buruk. Intinya sebenarnya itu sih. Sebenarnya ya meskipun kita bebas, tapi juga tetap harus bertanggung jawab sama apa yang kita buat gitu. Orang yang merasa tidak suka sama tulisan kita pun tidak sepakat ya, mungkin tidak sepakat dengan tulisan kita, merasa enggak nih gue nggak dimintain konfirmasi, atau enggak nih pemberitaan ini sepihak gitu dan tidak sesuai sama yang sebenarnya terjadi gitu. Ya itu juga ada ruangnya untuk mereka menggugat gitu kan di Dewan Pers, karena ya itu tadi, karena kita ada kode etik yang juga ibaratnya jadi shield-nya juga gitu, supaya nggak bebas tapi ya nggak bebas-bebas juga, tetap harus bertanggung jawab lah gitu. Kita harus bertanggung jawab itu sih ya yang penting, karena nggak banyak juga ya, maaf ya Mbak Inge, mungkin apakah ini mencederai hati Mbak Inge atau tidak, karena memang ada juga kan jurnalis-jurnalis yang nakal dalam tanda kutip ya, bukan hanya soal meminta bayaran begitu dalam tanda kutip, atau ada juga bahkan yang cenderung sangat memihak begitu. Nah, soal memihak kemudian independen tadi yang disampaikan Mbak Inge, sebetulnya jurnalis itu harus gimana sih sikapnya terhadap satu peristiwa, atau misalkan pemilihan umum atau pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah tuh gimana sih seharusnya posisi jurnalis ini, Mbak? Ya sudah pasti, karena poin pertama di kode etik jurnalis saja independen kan. Jadi intinya tidak boleh memihak siapapun. Mau misalnya
itu orang yang kita idolakan, kita sukai banget gitu. Tapi kalau misalnya salah ya harus salah. Kalau misalnya benar ya benar gitu. Ya, sebenarnya yang memudahkan adalah membuat produk jurnalistiknya ya cover both side aja. Kalau misalnya ada isu yang si A menuduh si A atau kelompok A apa gitu, ya jangan hanya memberikan ruang pada satu kelompok atau kelompok lain yang menyudutkan, tapi ya dua-duanya diberi ruang yang sama. Lalu kitanya juga, kalau di tempatku kerja tuh kita tidak pernah memberikan kesimpulan di setiap tulisan kita, karena kesimpulan balik lagi ada di tangan pembaca gitu. Pembaca ya. Tugas kita ya hanya apa ya, ibaratnya menuliskan semuanya yang kita dapatkan di lapangan. Kalau quote-nya banyak yang bilang sekarang ya jurnalis harus independen, tidak berpihak di kelompok manapun. Itu benar, aku setuju, tapi aku juga punya pemikiran kalau misalnya ya kalau aku ditanya gitu, ini soalnya banyak banget kan yang nanya, berpihak nggak sih jurnalis tuh? Pasti berpihak dong, nggak mungkin bisa menulis sesuatu tanpa memihak gitu. Kalau aku jawabannya iya, aku berpihak, tapi pada fakta dan kebenaran yang aku temukan di lapangan, bukan kepada siapa yang aku wawancarai atau siapa yang sedang hangat dibicarakan, tapi ya fakta dan kebenaran yang aku ketemukan di lapangan, itulah yang aku berpihaki gitu. Menarik ya, Happy Humans tuh. Ternyata emang kalau jadi jurnalis itu pertama ada kode etik, terus kemudian yang kedua ya berpihak pada fakta dan kebenaran. Tadi ya ngambil quote-nya dari Mbak Inge, pada fakta dan kebenaran, bukan kepada siapa. Itu menarik sih. Nah, kalau misalkan ada nggak sih dalam pengalamannya Mbak Inge gitu ya, misalkan mengidolakan salah satu sosok, kemudian pas ternyata di lapangan menemukan fakta yang berbeda, itu pernah nggak ngalamin kayak gitu tuh, yang kayak mau nulis gitu, aduh gimana nih gitu, pernah nggak? Pernah dong. Oh pernah ya, gimana coba? Bagaimana membuat batasan itu sehingga tulisan yang keluar adalah yang pada berpihak pada fakta dan kebenaran? Ya kan kita kerja juga nggak sendirian kan, kita kan satu tim, tetap ada editor, terus ada redaktur kepalanya juga gitu, redaktur pelaksananya juga. Di momen itu sebenarnya aku langsung kayak tertampar gitu loh, pas wah ini tokoh yang sangat aku idolakan, dari belum jadi apa-apa, hanya tokoh akademisi lalu jadi menteri gitu kan, terus habis itu wah nyalon nih gitu. Ternyata di lapangan aku menemukan yang nggak srek sama apa yang aku selama ini bayangkan gitu. Padahal ketika aku mau meliput beliau tuh aku sangat excited, wah ini nih gue bakal meliput idola gue gitu. Tapi ternyata menemukan fakta yang mencengangkan, ya aku sih tetap nulis. Bahkan kalau buat aku, karena ini hal yang biasa ditemukan wartawan juga ya, jadi kayak ya udah, itu menjadi tamparan diriku sendiri. Lalu ya menulisnya tetap apa adanya, dan aku selalu sharing, karena itu tadi ya tim ya, jadi aku selalu sharing dulu sih sebenarnya apa yang ada di lapangan. Itu kalau aku sharing dulu juga ke redaktur-redaktur gitu, baiknya gimana, karena kan balik lagi ke tadi kode etik ya kan, ada juga yang ngatur kalau misalnya hal-hal yang bersifat pribadi itu yang tidak terlalu apa ya, bukan untuk kepentingan publik yang besar dan bersifat pribadi, itu kan lebih baik untuk tidak ditulis gitu. Itu kan tetap harus dengan etikat baik kan menulisnya. Jadi ya itu didiskusikan sama redaktur dan editor sih gitu. Ini gimana nih aku nemu begini, lalu ini baiknya gimana disampaikannya. Tentu tanpa mengurangi hal esensial yang harus disampaikan di tulisan, tapi ya lebih apa ya, ya lebih manusiawi aja sih, karena ya kita itu yang ditulis juga manusia gitu. Betul.
Menarik ya, menarik banget ya Happy Humans. Nah itu kan tadi pengalaman sendiri ya tentang bertemu idola atau bertemu orang yang disegani gitu. Nah kalau secara berita nih, misalkan lagi ada satu fenomena besar ya yang mendapatkan perhatian nasional, lalu kemudian Mbak Inge sudah menemukan fakta dan kebenaran yang ada di lapangan tuh sangat memihak kepada pada kelompok A misalkan. Lalu kemudian ada ininya nggak sih kebijakan khusus di kantor gitu? Betul, kebijakan khusus di kantor yang bentar deh kalau misalkan tulisan ini dikeluarin, keadaan nasional bakal makin genting nih gitu misalkan, atau enggak kalau misalkan kita keluarin ini nanti pihak yang ono tuh pasti nyerang kita nih gitu. Ada nggak tuh cerita-cerita kayak gitu Mbak? Kalau yang situasinya kayak tadi sampai beritanya di hold, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya? Oke. Selama aku 6 tahun kurang lebih 6 tahun di Tempo tuh nggak ada. Jadi benar-benar makanya beruntungnya aku ada di kantorku sekarang adalah bahkan kita punya kebebasan menentukan kita mau menulis apa gitu. Selama yaitu untuk kepentingan publik gitu. Jadi misalnya ambillah contoh isu Pilpres, misalnya Pilpres ya, udah pasti kan ada belakangan kan calonnya ada 2 ya, ada 1 dan 2 gitu misalnya. Nggak mungkin dalam satu kantor tuh milihnya 1 semua, 2 semua, itu kan nggak mungkin kan. Nah, orang tuh kadang mikirnya ketika kita menulis soal kejelekan 1 misalnya, tokoh 1, itu mikirnya, ini pasti wartawannya pembela pendukung si 2 gitu. Karena kalau kita nulis yang 2, ini wartawannya pendukung si 1 gitu. Padahal sebenarnya kalau di redaksi Tempo sendiri menentukan tulisan itu keluar atau tidak, itu juga pelik di dalamnya gitu. Ada rapat yang membahas secara detail, misalnya ini ada temuan ini, lalu misalnya aku yang bawa, contoh ya, ini contoh aja. Contoh aku membawa, ini ada isu tokoh 1 dia ternyata punya jejak yang jelek nih gitu. Ini layak untuk diberitahu publik karena ini akan berdampak pada kebijakan-kebijakannya dia nanti ke depannya apa misalnya gitu. Lalu aku punya teman yang pendukung tokoh 1 yang nggak terima, tapi dia juga punya nih kebaikan-kebaikannya gitu. Ya itu apa ya? Jadi kalau kita tuh ya udah kita main data gitu. Lalu dihitung kepentingannya kepentingan publiknya besar yang mana. Ya bukan berarti ketika tulisanku di ACC untuk tayang, fakta-fakta yang dibawa sama temanku ini bahwa dia juga punya kebaikan-kebaikan itu dihilangkan begitu aja. Ya itu kita elaborasi, ya udah kita kerjasama bareng nih supaya pemberitaannya ya berimbang tadi itu gitu. Jadi nggak ada misalnya, atau bahkan udahlah yang ini di drop dulu aja soalnya nanti malah makin genting lagi ini segala macam. Nggak ada sih. Kalau misalnya Mbak Ayu momen Raja Salman datang ke Indonesia, itu di 1 hari setelah kedatangan Raja Salman itu semua headline koran membahas soal kedatangan Raja Salman, tapi Tempo justru membahas soal kebocoran data IKTP. Karena menurut kita ya kalau kedatangan Raja Salman setelah bertahun-tahun itu memang berita besar, mungkin membawa dampak besar buat Indonesia gitu. Tapi kebocoran data IKTP ini justru lebih besar dampaknya. Jadi ini yang didahulukan gitu. Jadi kita bukan berarti kalau kita ngeluarin kebocoran IKTP ini nanti justru malah pemerintah ini dong orang lagi bagus-bagusnya terus tiba-tiba kita malah ngeluarin yang berita yang kayak gini gitu. Enggak sih, malah kita malah ya yang penting kepentingan publik yang besar itu yang didahulukan gitu. Justru dengan kita berbeda itu justru dilihat kan dan mulai supaya pemerintah justru malah mulai gerak gitu. Iya. Wow. Ya oke. Aku
terpesona sih dengan dengar ceritanya. Nah, menarik nih tadi yang soal data ya, bagaimana misalkan mengumpulkan data, informasi dan yang lain-lain. Tempo ini pernah terjebak sama berita hoax nggak? Terus kemudian ada nggak bagaimana memfilter berita-berita yang datang ke Tempo untuk ditulis itu hoax atau bukan? Atau ada nggak sih kanal khusus di Tempo untuk memberikan informasi yang benar kepada publik gitu? Gimana publik agar percaya bahwa apa yang dikeluarkan Tempo adalah informasi-informasi yang benar? Yap, era digital 4.0, betul, ya kan? Gampang banget orang sharing apa yang dia dengar, di-share ulang, ditulis ulang, itu gampang banget. Dan bahkan justru malah hebatnya di Indonesia, ini hebat tanda petik ya, hebatnya di Indonesia tuh malah ada ternak hoax kan. Ada yang malah sengaja ngedit capture headline media beneran lalu diedit judulnya mengarahkan atau gimana itu kan ada bangetnya. Nah, di Tempo itu sejak tahun 2018 kita punya kanal khusus namanya Cek Fakta Tempo. Itu kanal itu khusus untuk mengerjakan artikel-artikel yang ngedibang klaim-klaim yang calon hoax gitu. Jadi kalau misalnya kita kerjasama sama Facebook, kita kerjasama sama Google. Jadi Facebook tuh punya satu halaman khusus yang dia akan mengumpulkan postingan-postingan dengan klaim calon hoax gitu. Nah nanti kita fact checker yang bekerja sama Facebook itu bisa menyaring klaim-klaimnya itu di situ, dan kita ikut bantu labeling juga di Facebooknya. Jadi Facebooknya bisa langsung deleting gitu. Yang hoax biar tidak semakin banyak itu langsung di-delete. Nah kita sendiri kita bikin artikelnya lalu kita tayangkan di kanal Cek Fakta itu gitu. Oke. Memang bekerja keras ya Happy Human. Gak cuma turun ke lapangan wawancarain Inu, tapi juga datang ke kantor bawa bahan lapangan, dibahas bersama, belum proses penulisannya, belum editornya, belum cek faktanya dan yang lain-lain juga. Itu sebuah kerja keras ya. Terakhir nih Mbak Inge, pertanyaan terakhir deh soal peliputan berita gitu yang selama 6 tahun Mbak Inge bertugas gitu, peliputan tentang hak asasi manusia, tentang isu-isu hak asasi manusia, tentang nilai-nilai hak asasi manusia, atau bahkan tentang pelanggaran HAM mungkin yang sangat berkesan atau pernah yang sangat menantang gitu dalam peliputan di lapangannya, ada nggak? Terus gimana sih ceritanya, terus gimana perasaannya Mbak Inge waktu meliput atau waktu menulis gitu-gitu? Oke, berkaitan sama hak asasi manusia, karena kan aku DS-nya hampir menghabiskan 6 tahun itu kan di kriminal itu kan sebenarnya kebanyakan. Nah itu sebenarnya tuh banyak banget sih, cuman yang aku ingat betul itu ada 2. Itu yang pertama kasus teroris, diduga teroris lalu terbunuh. Bahasanya dibunuh atau terbunuh ya jadinya. Itu tahun 2016. Namanya si Yono. Dia ditangkap Densus 88 karena diduga sebagai teroris tahun 2016. Lalu klaimnya mati karena melawan petugas dan ya mau nggak mau dimatikan gitu, bukan dimatikan ya gitu deh, karena melawan petugas gitu dalam tanda kutip ya, dilumpuhkannya tapi sampai meninggal gitu. Itu aku ngikutin dari awal karena itu kayak 2016 aku masih fresh-freshnya jadi wartawan. Jadi wah ini banget, ngikutin banget, dan itu aku nulis dari awal, bahkan kasusnya sampai
setahun kemudian dan selanjutnya tuh nggak ada kejelasannya juga gitu. Karena habis itu ketahuan bahwa ya proses kematiannya tidak sama seperti yang diceritakan oleh tim Densus dan kepolisian gitu. Bahkan tuduhan dia sebagai terduga teroris pun juga tidak sulit dibuktikan gitu waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu yang terakhir aku liput itu penembakan 6 laskar FPI. Oke, di kilometer itu kan juga ya. Melanggar hak asasi manusia ya. Mau situasinya seperti apapun, aku sepakat bahwa setiap orang masih punya hak hidup lah, mau dia sejahat apapun. Kalau beneran jahat ya, ini kalau beneran jahat bahkan. Betul. Apalagi kalau nggak jahat kan. Betul. Gitu. Itu sih yang peliputan yang paling berkesan. Prosesnya kalau yang terakhir ini memang lumayan panjang karena aku beneran ke lapangan juga, ke TKP 1, TKP 2, jalan kaki, keliling-keliling. Karena kan di kasus ini Komnas HAM juga turun, terus aku ada dapat info dari beberapa sumber-sumber yang tidak bisa disebutkan namanya juga gitu, misalnya sumber-sumber rahasia, terus aku menelusuri ulang dari sumber-sumber rahasia itu. Aku melihat langsung titik-titik yang krusial di peristiwa itu gitu. Lalu mendengar langsung cerita dari saksi yang ketakutan karena diancam gitu. Bahkan aku wawancara saksi aja bujuknya 1 minggu untuk memastikan bahwa kita akan memastikan keamanan mereka juga dong gitu kan, karena ya mereka sumber yang harus kita pastikan keselamatannya juga gitu. Betul. Itu sih, itu 2 kasus yang paling berkesan. Dan biasanya kalau ya ini sebenarnya ketika aku nulis ini tuh semacam nggak tau, dari dalam diriku sendiri tuh kayak aku membuktikan kalau ini loh yang kalau misalnya kalian menuduh satu media atau wartawan itu berpihak, buktinya kita mungkin yang dulu pernah di demo sama kelompok itu karena membuat gambar yang tidak mereka sukai gitu. Di kasus ini ya kita mensupport kebenaran yang diterima oleh keluarga mereka itu terungkap dengan sebenar-benarnya gitu, karena emang ya itu yang seharusnya gitu, itu yang penting gitu. Jadi kayak itu aku membuktikan bahwa ya ini loh ketidakberpihakan media tuh seperti ini gitu. Menarik sekali ya Happy Human, gak kerasa nih udah 30 menit ngobrol-ngobrol sama Mbak Inge. Seru banget, banyak banget cerita, banyak banget rasa yang diungkapkan oleh Mbak Inge selama bekerja selama 60 tahun lagi. 6 tahun gitu ya. Selama 6 tahun bekerja sebagai jurnalis dan yang lain-lain. Luar biasa sih. Makasih banyak Mbak Inge sudah berkenan berbagi cerita dan berbagi asa sebagai jurnalis yang berpihak pada fakta dan kebenaran. Semoga tidak bosan gitu ya. Terakhir deh, punya pesan nggak? Apa sih yang harus dipersiapkan Happy Humans mungkin yang cita-citanya ingin jadi jurnalis gitu? Apa sih yang harus disiapkan? Atau nggak usah lah, nanti juga ketahuan niatnya atau minatnya di mana. Terakhir deh, pesan buat Happy Humans. Oke, buat Happy Humans yang berniat atau tertarik jadi jurnalis, sebenarnya nggak butuh persiapan yang gimana-gimana. Yang penting siap mental dan siap terus mau belajar aja sih, karena ya contohnya aku bukan dari background pendidikan yang kaitannya langsung sama jurnalistik, dan aku juga tidak pernah tergabung di Persma ketika kuliah. Nulis juga hanya nulis di blog-blog media kecil dulu gitu, dan bukan berita yang aku tulis. Ya terjun langsung, yang penting yaitu tadi kalau aku punya tantangan pertamanya adalah mengalahkan
diri sendiri, malu dan takut di diriku sendiri, ya kalian siapkan itu aja sih, siapkan mental untuk berani menantang diri sendiri dan orang lain, dan jangan takut sih. Emang terkesan pekerjaannya agak seram, tapi enggak kok, seru juga gitu. Buktinya aku bertahan. Dan semoga sampai ke 60 tahun ke depan ya. Ya amin enggak ya, amin deh. Amin deh, itu tandanya berarti Mbak Inge tuh cinta banget sama kerjaannya sebagai jurnalis. Makasih banyak Mbak Inge waktunya, semoga tidak bosan kalau misalkan diundang lagi sama Ruang Tanggap Rasa, dan sehat selalu. Terima kasih juga Bu Ayu, teman-teman semuanya, happy human. Seru banget ya Happy Humans, ngobrol-ngobrol sama Mbak Inge. Siapapun kamu, apapun kamu saat ini, kalau misalkan tertarik jadi jurnalis, jadilah seorang jurnalis yang berpihak pada fakta dan kebenaran ya. Kita nggak lupa untuk terus mengingatkan Happy Humans untuk memberikan feedback atau saran terkait Ruang Tanggap Rasa ini. Seluruh masukan kamu tentu akan kami baca dan kami tindak lanjuti. Silakan kirimkan melalui email ke tanggaprasa@komnasham.go.id. Ikuti juga media sosial Komnas HAM di Instagram @komnas.ham, Twitter @komnasham, Facebook Komnas HAM, dan YouTube di Komnas HAM Channel. Kita juga ada live chat yang kita Happy Human bisa chat dengan tim kita, dengan tim Ruang Tanggap Rasa di website tanggaprasa.id setiap hari kerja di pukul 1 dan sampai dengan pukul 3 sore. Sampai berjumpa Rabu depan di episode Ruang Tanggap Rasa berikutnya. Dadah!